Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Tuhan yang kita sembah adalah penguasa yang selalu rindu menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Bahkan dia rela mati buat kita. Dia tumpahkan darahnya buat kita. Dia memberikan Roh Kudusnya buat kita. Dan pada dasarnya Tuhan kita adalah penguasa yang rindu, yang menyediakan terbaik bagi anak-anaknya. Karena itu dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Alkitab berkata singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Alkitab berkata kalau burung di udara Tuhan pelihara, apatah lagi kita sebagai orang percaya. Tetapi persoalannya seringkali pikiran kita negatif, seringkali pikiran kita dirasuk oleh setan, sehingga kita lihat apapun kita khawatir, kita bingung, kita panik. Kenapa kita tidak melihat kedahsyatan Tuhan? Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi hidup kita ditentukan oleh iman dan kepastian keyakinan kita. Berarti jika selama kita beriman, yakin dan pasti, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau dia memberikan kepada kita anak, berarti dia juga akan mengawasi. Dia juga akan memberi hikmat. Dia juga akan mencukupi kebutuhan kita, sehingga kita dapat menyekolahkan anak, sehingga kita dapat membesarkan anak-anak kita. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, Dia Tuhan yang bertanggung jawab buat kita. Kalau dia memberikan pekerjaan buat kita, maka dia juga akan memberikan kemampuan buat kita untuk mengerjakan dengan terbaik. Kalau dia membuka jalan buat kita melayani, maka dia juga akan membimbing buat kita. Bahkan kalau dia pun izinkan kita menghadapi badai masalah dan persoalan, dia juga akan memberikan kekuatan, mujizat serta hikmat untuk kita dapat menyelesaikannya. Haleluya. Berarti jelas yang pertama, Tuhan rindu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Karena itu dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang kedua, karena itu dia selalu akan mencukupi kebutuhan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Segala kebutuhan dan keperluan kita Tuhan pasti akan cukupi. Tetapi ingat, persoalannya kadangkala bukan soal kebutuhan, bukan soal keperluan. Seringkali persoalannya membuat kita khawatir. Kita punya terlalu banyak keinginan. Saudaraku, keinginan yang tidak dikendalikan oleh Roh Kudus adalah keinginan yang membuat hidup manusia selalu tidak pernah puas. Tetapi segala kebutuhan, segala keperluan kita Tuhan cukupi dengan cara yang ajaib. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, karena dia senantiasa rindu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, dia senantiasa membela kita. Ketika bahkan kita didakwa oleh iblis, dia membela kita. Tatkala orang mengutuk kita, dia membela kita. Tatkala orang merancangkan yang jahat buat kita, bahkan Alkitab berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat,
Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu sebabnya hidup Kristen tidak pernah perlu gentar. Hidup Kristen tidak pernah perlu takut. Karena yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Oh haleluya. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia selalu mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita. Dia senantiasa membela kita. Dan akhirnya dia selalu mengajar dan membimbing kita. Bahkan Alkitab berkata dia yang mengajar kita untuk berperang. Artinya apa? Kalau ada tantangan, ada masalah dan pergumulan, dia bukan hanya mengajar kita untuk menyerah, tetapi dia mengajar kita untuk kuat. Hadapi tantangan, jangan menyerah. Justru kita harus berserah. Dalam kita berserah kepada Tuhan, kita akan kuat. Dalam kita berserah kepada Tuhan, kita akan berani. Dalam kita berserah kepada Tuhan, kita selalu akan melihat jalan keluar. Karena itu dia rindu senantiasa menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dengan apa? Dengan mau mengajar kita. Dia mau bimbing kita supaya kita makin hari makin dewasa, makin hari makin disempurnakan, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, dan makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan mendengarkan permintaan. Karena memang dia Bapa yang rindu untuk menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Sehingga kita berkata, minta maka kepadamu akan diberi, ketok maka bagimu pintu akan dibukakan, cari maka engkau akan mendapat. Allah rindu menjawab setiap permintaan kita karena dia rindu mengerjakan yang terbaik buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang Tuhan mendengarkan permintaan, kita mau sama-sama belajar dari Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Bilangan 21 ayat pertama sampai ayat yang ketiga di bawah judul perikop peperangan dekat Horma. Bilangan 21 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Raja negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb, mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke dalam tangan kami, kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Ayat 3, Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kota yang ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma, binasa, habis sama sekali. Lihat saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar bahwa menghadapi tantangan, pergumulan, masalah apapun, kalau kita minta kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang mendengarkan permintaan kita. Dia rindu untuk selalu mendengarkan permintaan kita, karena pada dasarnya yang pertama, dia memang Allah yang ingin melihat kita berbahagia. Dunia ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia nggak bisa lihat orang bahagia, iri. Dunia di mana kita hidup, dunia nggak bisa lihat orang sukses lalu iri. Tetapi inilah Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang ingin lihat kita berbahagia. Itu sebabnya dia didik kita, dia tegur kita. Itu sebabnya kadang-kadang dia hajar kita. Kenapa? Karena kita masih terikat dengan dosa. Sementara dosa itu akan menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya Tuhan didik kita. Supaya apa? Supaya kita bebas dari ikatan dosa. Dan ketika kita bebas dari ikatan dosa, maka kita akan mengalami kehidupan yang berbahagia. Karena dia berikan firman. Tujuan firman bukan supaya Tuhan senang lihat kita mentaatinya, bukan. Supaya kita berbahagia. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu akan diberkati. Kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi akan menjadi kepala. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia rindu untuk selalu mendengarkan permintaan
permintaan kita, karena pada dasarnya dia ingin lihat kita berbahagia. Yang kedua, karena dia ingin melihat kita berkelimpahan. Alkitab berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Tuhan gak mau kita sekedar diberkati, tetapi dia mau kita berkelimpahan, supaya bukan hanya kita yang dapat menikmatinya, tetapi orang di sekitar kita boleh dapat merasakan segala berkat Tuhan yang Tuhan curahkan buat kita. Jadi saudaraku, dia rindu untuk selalu mendengarkan permintaan kita, karena dia ingin lihat kita berbahagia. Yang kedua, karena dia ingin kita berkelimpahan. Yang ketiga, karena dia ingin kita menjadi dewasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita cuma berbahagia sesaat atau karena ada alasan-alasan duniawi. Jangan sampai kita hanya berkelimpahan tanpa mengerti maknanya. Karena itu Tuhan mau setelah kita bahagia, berkelimpahan, menjadi dewasa, supaya kita menyadari tanggung jawab kita menyadari tugas kita, dan kita menyadari untuk apa Tuhan memberkati dan memanggil hidup kita. Haleluya. Dan yang keempat, dia mau selalu mendengarkan permintaan kita, karena dia ingin membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Karena waktu kita berbahagia, berkelimpahan, lalu kita nggak dekat sama Tuhan, wah, rusak segala sesuatunya. Tetapi kita berbahagia, berkelimpahan, dewasa, makin dekat dengan Tuhan, luar biasa, saudara-saudara. Dan yang kelima, dia selalu mau mendengarkan permintaan kita, karena dia ingin kita hidup setia. Alkitab dengan tegas berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Tuhan bukan hanya mencari orang baik, Tuhan hanya mencari orang-orang yang setia, yang bisa bertahan sampai akhir dan bertahan di dalam anugerah kasih karunia-Nya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus bekerja. Bahkan mereka taruh tangan kanannya di dada dan butuh mujizat Tuhan secara khusus, sehingga kami boleh terus lebih dekat dengan Tuhan, semakin dewasa, boleh berjalan menyenangkan Tuhan, semakin berkelimpahan dan semakin jadi saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita tuh bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.